Pemirsa Khazanah, masakan dengan bahan tulang memang menggiurkan. Kalau di Pekanbaru ada sop tunjang yang membuat lidah bergoyang, di Sulawesi Tengah ada kaledo, yang sumsum tulang sapinya terkenal segar. Selain nikmat dimakan di tempat, banyak pula yang memesan dibawa pulang. Saat di rumah, orang cenderung membuang tulang bekas makan di tempat sampah di dalam rumahnya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa tulang dan kotoran yang dibuang di dalam rumah akan mengundang jin untuk datang, karena tulang dan kotoran adalah makanan jin. Benarkah demikian? Jin sama halnya dengan manusia. Mereka pun melakukan aktivitas makan dan minum. Mereka memakan tulang dan kotoran, sehingga di antara tempat yang mereka suka di dalam rumah adalah toilet dan tempat sampah yang di dalamnya terdapat tulang. Maka ketika kita membuang tulang di dalam rumah, itu sama dengan mengundang kehadiran jin untuk menyantap tulang yang kita buang itu. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan." Hadis riwayat Bukhari. Tulang bekas makan atau kotoran lainnya memang sebaiknya segera dibuang di tempat sampah di luar rumah. Dan sebelum membuang tulang, dapat membaca bismillah terlebih dahulu. Sebagaimana yang disampaikan Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, ia mengatakan bahwa disunnahkan bagi seseorang ketika membuang tulang membaca bismillah agar tulang ini menjadi makanan bangsa jin mukmin, bukan untuk jin kafir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa para jin datang kepada Nabi SAW dan meminta kepada beliau makanan yang halal. Lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil akan penuh dengan daging, sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian." Hadis riwayat Muslim. Makanan yang jin dan setan konsumsi bisa jadi sama dengan apa yang kita makan. Hal itu terjadi ketika makanan yang kita konsumsi tidak dibacakan bismillah, sehingga ketika manusia makan, jin kafir pun ikut memakan apa yang kita makan. Dalam hadis dari Umayyah bin Mihsan radhiyallahu anhu diceritakan, Rasulullah SAW pernah duduk, dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan, "Bismillah awwalahu wa akhirahu," dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nabi SAW pun tertawa dan beliau SAW bersabda, "Setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah, Bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya." Hadis riwayat Abu Daud. Lalu karena tulang merupakan makanan jin, apakah manusia jadi haram memakan tulang? Meskipun telah disebutkan dalil bahwa tulang adalah makanan jin, namun tidak ada fatwa ulama yang mengharamkan makan tulang. Jumhur ulama menyebut ketika Allah menghalalkan sesuatu, maka hukum asalnya adalah halal semuanya, kecuali bagian yang membahayakan karena alasan sisi bahayanya. Allah berfirman, "Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 145. Ketika Allah menghalalkan binatang ternak seperti onta, sapi, atau kambing, berarti semua bagian dari hewan ini adalah halal, kecuali jika ada bagian yang diharamkan. Ketetapan Nabi SAW bahwa tulang sebagai makanan jin tidak menunjukkan adanya larangan untuk memakannya. Wallahu a'lam.